Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih untuk Anda soal intisari inovasi. Kita bakal fokus ke bab 8 dari buku How Innovation Works. Jadi apa sih sebenarnya bahan dasar atau elemen kunci yang bikin inovasi itu bisa kejadian dan mengubah dunia kita? Ya, betul. Bab ini seru sih, karena dia coba cari benang merahnya gitu loh. Pola-pola yang muncul terus dalam sejarah inovasi. Jadi bukan cuma daftar penemuan keren, tapi lebih ke, gimana sih proses di baliknya? Ada beberapa prinsip kunci nih yang bakal kita bahas. Oke, siap. Mari kita bongkar bareng-bareng ya. Nah, misi kita kali ini kan menyaring esensi inovasi ini. Biar Anda semua lebih paham gimana sih ide baru itu berkembang. Sip, Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Katanya nih, inovasi itu jarang banget yang kayak lompatan besar tiba-tiba. Seringnya bertahap, gradual. Sedikit demi sedikit gitu ya. Agak beda sama bayangan kita soal momen aha gitu ya. benar banget. Sering ada ilusi momen eureka itu. Padahal di baliknya, ya ampun, prosesnya panjang, iterasi, perbaikan kecil terus-menerus. Contohnya, Wright bersaudara deh. Penerbangan pertama mereka itu kalau kita lihat detailnya, ya cuma beberapa detik kan? Iya ya, kayak loncat aja ya. Nah, lebih mirip loncatan pendek. Itu pun setelah bertahun-tahun mereka coba-coba gagal belajar lagi. Prosesnya itu sendiri pas pesawatnya mau lepas landas, kan beban di rodanya kurang sedikit-sedikit tuh, sampai akhirnya keangkat. Itu udah metafora bagus buat sifat bertahap ini. Wah, iya juga ya. Nah, ini langsung nyambung nih ke poin kedua yang katanya penting banget buat kita bedain. Sering kecampur aduk soalnya. Antara penemuan atau invention sama inovasi atau innovation. Mirip tapi katanya beda banget ya. Banget. Ini krusial. Penemuan itu bisa dibilang ide awalnya, konsep baru. Mungkin prototipe kasar lah. Tapi inovasi itu, nah itu pas penemuan tadi diubah jadi sesuatu yang praktis, terjangkau, bisa diandalin, terus dipakai banyak orang. Itu baru inovasi. Ada dampak nyatanya. Oh, jadi penemuan belum tentu jadi inovasi ya? Belum tentu. Contohnya angka 0 deh yang dibahas di buku ini. Ah, angka 0. Itu kan bukan Fibonacci ya yang nemuin? Bukan. Udah ada di India jauh sebelumnya. Tapi Fibonacci, dia itu pedagang Italia. Nah, dia ini inovatornya di Eropa. Waktu dia dagang di Afrika Utara, dia lihat sistem angka Hindu-Arab ini yang pakai 0 dan sistem posisi. Wah, jauh lebih gampang buat ngitung dagangan dibanding angka Romawi. Yang ribet itu ya pakai huruf-huruf. Iya, kan? Nah, Fibonacci nulis buku Liber Abaci tahun 1202. Dia ngenalin dan bikin populer sistem angka ini di Eropa. Jadi alat praktis buat dagang, buat sains. Dia gak nemu 0, tapi dia menginovasikan penggunaannya di Eropa. Oke, paham. Jadi inovator itu kayak jembatannya gitu ya. Antara ide brilian sama penggunaan praktis di masyarakat. Kayak cerita Lady Mary Wortley Montagu juga dong soal inokulasi cacar. Persis. Dia bukan penemu tekniknya. Dia lihat itu dipraktekkan di Kekaisaran Ottoman. Dia sadar potensinya, terus dia perjuangin biar diadopsi di Inggris. Padahal tantangannya banyak banget waktu itu. Dia yang bikin itu jadi solusi nyata. Jadi bukan cuma nemuin tapi juga memperjuangkan dan bikin itu bisa diakses ya. Betul. Termasuk di teknologi modern. Alec Jeffries, dia nemuin variasi unik di DNA manusia tahun 84. Penemuan ilmiah gede itu. Tapi inovasinya adalah pas dia atau timnya cepet-cepet nerapin itu buat kasus imigrasi. Oh, buat buktiin hubungan keluarga ya? Iya, terus buat kasus kriminal juga. Kalau nggak ada inovasi penerapannya, mungkin penemuannya ya cuma di jurnal ilmiah aja. Sayangnya, sistem paten kadang lebih fokus ke penemu ide awal, bukan inovator yang bikin sukses di pasar. Menarik banget perspektif ini. Oke, jadi udah bertahap, beda sama penemuan. Terus katanya inovasi itu sering ada unsur serendipitas. Maksudnya gimana tuh? Penemuan nggak sengaja gitu? Iya, bisa dibilang gitu. Penemuan penting muncul pas lagi nyari hal lain. Kayak keberuntungan gitu ya kesannya. Tapi beneran cuma untung-untungan? Nah, buku ini bilang nggak juga. Serendipitas itu emang penemuan tak terduga. Tapi biasanya nimpa pikiran yang siap. Contohnya Alec Jeffries lagi nih. Dia kan sebenarnya lagi neliti variasi genetik buat diagnosis penyakit keturunan.
bukan buat forensik sama sekali. Oh, tujuan awalnya beda ya? Beda, tapi karena dia jeli, dia terbuka sama hasil yang nggak diduga di datanya, dia sadar ada pola unik yang bisa jadi kayak sidik jari genetik. Jadi, ya ada unsur nggak sengaja, tapi ada juga kesiapan pikiran buat nangkep potensi baru itu. Bukan untung-untungan buta lah. Mesti ada dasarnya juga ya, pengetahuannya dan keterbukaannya itu. Oke, lanjut lagi nih konsep berikutnya. Inovasi itu sifatnya rekombinan. Wah, istilah apa lagi nih? Kayak ngerakit sesuatu gitu. Betul banget. Kayak main Lego atau puzzle. Inovasi itu seringnya bukan nyiptain sesuatu benar-benar dari nol, tapi ngegabungin ide, teknologi, atau komponen yang udah ada dengan cara baru. Hasilnya jadi fungsi baru atau nilai baru. Mobil deh contoh paling gampang. Para pionirnya kan nggak perlu nyiptain roda dari awal, atau baja pegas, mesin, transmisi. Udah ada barangnya ya? Udah ada, mungkin dikembangin buat tujuan lain. Nah, mereka ngerakit elemen-elemen ini jadi satu sistem baru yang revolusioner. Jadi kayak nyomot sana-sini terus digabungin jadi sesuatu yang baru ya? Bisa dibilang gitu. Dan yang menarik, ini ada paralelnya sama evolusi biologis, kata ahli biologi Andreas Wagner. Rekombinasi genetik, alias ngegabungin modul DNA yang udah terbukti jalan, itu jauh lebih efisien buat bikin adaptasi kompleks baru dibanding mutasi acak di satu titik. Oh, jadi evolusi teknologi mirip evolusi biologi ya caranya? Mirip. Ngambil komponen atau ide yang udah teruji dari bidang lain, itu sering jadi jalan pintas. Komputer awal kayak ENIAC ngambil tabung vakum dari radio. Konsep program tersimpan juga pindah dari satu mesin ke mesin lain. Intinya, inovasi itu seni menggabungkan yang udah ada. Nah, ini nih, kayaknya ini inti banget dari prosesnya yang dibahas di bab 8. Inovasi itu hampir selalu melibatkan uji coba dan kegagalan. Trial and error. Ini bagian yang paling nggak keren tapi paling nyata kayaknya ya. Nyata banget dan fundamental. Hampir nggak ada inovasi gede yang lahir sempurna di percobaan pertama. Prosesnya itu penuh percobaan, gagal, belajar dari salah, terus coba lagi. Iterasi terus. Thomas Edison sama 6.000 bahan filamen lampunya itu contoh ekstrim tapi pas banget. Dia kan bilang, saya nggak gagal, saya cuma nemuin 10.000 cara yang nggak berhasil. Mentalitasnya itu loh. Jadi toleransi sama gagal itu bukan cuma bagusnya ada, tapi wajib ya? Wajib, mutlak. Coba lihat sejarah awal kereta api atau internet deh. Lebih banyak pengusaha yang bangkrut daripada yang sukses kan? Wright bersaudara, itu belajar dari kecelakaan glider mereka. Desain sayap awal yang niru Lilienthal ternyata terlalu melengkung, nggak stabil. Baru setelah gagal, mereka perbaiki. Fracking juga gitu katanya. Iya, para pionir fracking gas repih, kayak timnya George Mitchell. Mereka butuh bertahun-tahun, bercobaan mahal yang gagal berkali-kali, baru nemu formula slick water yang pas itu. Gagal itu data, gagal itu guru. Bahkan disebut juga ada unsur main-main atau playfulness ya. Katanya bisa bantu juga. Bisa jadi. Alexander Fleming nemuin penisilin kan gara-gara sedikit gak rapi sama rasa penasaran pas lihat jamur di cawan Petrinya. Watson sama Crick pakai model fisik kayak mainan buat mecahin struktur DNA. Mungkin pendekatan yang lebih santai, kurang kaku, bisa micu ide baru. Nggak harus serius terus ya? Kayaknya gitu. Dan trial and error ini nggak cuma desain canggih loh. Dick Fosbury yang bikin gaya lompat tinggi Fosbury flop itu kan bukan hasil analisis biomekanik canggih. Tapi dia coba-coba sendiri. Ya, eksperimen pribadi terus-menerus, nyari cara paling enak buat lewatin mistar pakai badannya. Ini kan kayak evolusi juga. Variasi dicoba, mana yang bagus, itu yang dipakai terus. Mirip argumen Edward Wasserman soal lubang suara biola yang berubah dari bulat jadi bentuk F, variasi kecil, seleksi. Wah, ini implikasinya ke lingkungan inovasi jadi menarik. Disebutin juga soal Amerika Serikat, hukum bangkrutnya relatif lunak, kayak homestead exemption itu. Katanya itu bikin lebih inovatif. Jadi, lingkungan yang memaafkan kegagalan itu penting banget ya? Penting banget. Kalau ada jaring pengaman pas gagal, risiko personal buat inovator jadi jauh lebih kecil kan? Jadinya orang lebih berani ambil risiko, coba ide gila. Motonya jadi kayak gagal cepat, sering gagal, tapi terus belajar dan bangkit lagi. Sebaliknya, kalau budaya atau sistemnya menghukum banget kegagalan, wah, itu bisa mematikan semangat eksperimen. Padahal itu vital banget buat inovasi. Oke. Dari proses individu atau tim kecil, kita geser ke skala lebih besar. Poin berikutnya ini agak nantang mitos jenius tunggal nih.
Katanya inovasi itu olahraga tim. Jarang banget hasil kerja satu orang. Bener gak, Vi? Bener banget. Meskipun sejarah seringnya nyorot satu nama aja ya, biar gampang diingat mungkin. Tapi kenyataannya, hampir selalu ada tim. Ada kolaborasi, tukar ide, bahkan kadang persaingan yang justru saling memacu. Balik lagi ke sidik jari DNA tadi. Alex Jeffries emang kunci, tapi dia nggak kerja sendiri. Ada timnya di lab. Terus pas diterapkan pertama kali, itu kolaborasi erat sama polisi Leicestershire. Contoh lain, pengembangan vaksin pertusis oleh Pearl Kendrick dan Grace Eldering. Itu kerja tim laboratorium yang intensif banget, melibatkan komunitas juga. Prosesnya kolektif. Jadi pengakuan aja yang kadang fokus ke satu orang ya? Bisa jadi gitu. Jadi inovasi itu lebih kayak ekosistem lah, bukan monumen satu orang. Oke. Nah, sekarang soal persepsi kita nih. Ada paradoks yang menarik banget. Inovasi itu sering kelihatan tak terelakkan atau inevitable kalau kita lihat ke belakang. Tapi, susah banget ditebak atau unpredictable kalau kita coba ramal ke depan. Kok bisa gitu ya? Ini namanya bias retrospeksi atau hindsight bias. Kuat banget efeknya. Setelah sesuatu kejadian dan sukses, alur logikanya kelihatan jelas banget, kayak udah pasti bakal gitu. Contohnya mesin pencari deh. Sekarang, Anda bisa bayangin internet tanpa Google nggak? Kayak nggak mungkin kan? Kelihatan tak terelakkan banget. Iya juga sih. Tapi, coba ingat-ingat awal era internet. Siapa coba yang ngeramal bakal ada dominasi mesin pencari kayak gini? Dikit banget. Buku ini bahkan nyatet, Larry Page sendiri awalnya nggak niat bikin mesin pencari loh. Itu cuma proyek riset akademis soal struktur tautan web. Wah, jadi kita ini jago jelasin masa lalu, tapi payah banget ya ngeramal masa depan teknologi? Seringnya gitu. Bahkan pakar-pakar top pun sering salah besar. Ada beberapa contoh klasik yang dikutip di buku ini. Lucu juga sih kalau dipikir sekarang. Ken Olsen, pendiri DEC, perusahaan komputer raksasa waktu itu, tahun 77 bilang, nggak ada alasan orang mau punya komputer di rumah. Hah? Serius? Serius. Terus Thomas Watson, bos IBM, tahun 43 ngeramal pasar dunia cuma butuh mungkin 5 komputer. 5 seluruh dunia. Waduh. Satu lagi, Marty Cooper dari Motorola, salah satu bapak ponsel, tahun 81 masih yakin ponsel sama sekali tidak akan menggantikan telepon kabel. Prediksi mereka meleset total kan? Jauh banget melesetnya. Nah, ini nyambung ke konsep berikutnya katanya. Hukum amarah. Apaan tuh? Itu dinamai dari Roy Amara, dia seorang futuris. Intinya gini, kita itu cenderung melebih-lebihkan dampak teknologi baru dalam jangka pendek. Terlalu heboh gitu. Tapi sebaliknya, kita malah meremehkan dampaknya dalam jangka panjang. Oh, jadi ada siklusnya gitu ya? Hype dulu, terus kecewa, baru kelihatan dampak benerannya. Nah, kayak gitu. Ada siklus hype, terus lembah kekecewaan, baru deh pelan-pelan menanjak ke dampak produktif yang sebenarnya. Butuh waktu soalnya, buat penemuan itu jadi matang. Jadi inovasi yang andal, terjangkau, nyatu sama masyarakat. Kira-kira berapa lama tuh biasanya? Buku ini ngasih perkiraan kasar, mungkin sekitar 15 tahunan lah. Itu titik di mana ekspektasi mulai realistis. Dan dampak jangka panjangnya mulai kelihatan. Sekarang nih, mungkin AI lagi keluar dari puncak hype awal. Sementara kayak blockchain atau mobil otonom, mungkin masih di fase ekspektasi jangka pendek yang terlalu tinggi. Wah, jadi kepikiran nih. Mungkin 10 tahun lagi kita baca berita mobil tanpa sopir, ramalan yang gagal total. Gitu ya? Bisa jadi. Tapi mungkin 20 tahun setelah itu, jalanan udah penuh setelah mobil itu. Sangat mungkin. Makanya penting paham hukum amara ini. Biar kita nggak gampang kemakan hype sesaat, tapi juga nggak skeptis berlebihan sama potensi jangka panjangnya. Oke. Dari persepsi, kita pindah ke konteks lingkungan nih. Ada temuan yang agak mengejutkan juga di bab 8. Inovasi itu ternyata lebih suka tata kelola yang terfragmentasi. Fragmented governance. Maksudnya gimana? Tempat yang kekuasaannya pecah-pecah gitu malah lebih subur buat inovasi. Kok bisa? Aneh ya kedengerannya, tapi alasannya gini. Fragmentasi itu nyiptain ruang gerak. Semacam jalan keluar buat inovator. Kalau satu penguasa, entah itu kerajaan, negara bagian, atau bahkan departemen di perusahaan, ngeblok ide baru, inovatornya bisa pindah tempat, cari dukungan di tempat lain. Ini juga ngurangin resiko kalau ada satu keputusan jelek dari pusat yang bisa matiin semua potensi inovasi.
Contoh klasiknya perbandingan Eropa sama Tiongkok pas era mesin cetak. Gimana tuh perbandingannya? Eropa waktu itu kan pecah-pecah jadi banyak kerajaan kecil, kota merdeka. Waktu Gutenberg kena masalah di Mainz, dia bisa pindah. Waktu Martin Luther nantang gereja Katolik, dia bisa dilindungi pangeran lokal Friedrich dari Sachsen. Terus dia pakai mesin cetak buat nyebarin idenya cepet banget. Nah, kalau di Tiongkok gimana? Tiongkok waktu itu kekaisarannya kuat, lebih terpusat. Meskipun sejarah inovasinya hebat banget ya. Tapi kadang inovasi bisa dihambat atau dilarang sama dekret kekaisaran. Contohnya, pelarangan pelayaran jarak jauh di zaman dinasti Ming. Fragmentasi di Eropa ngasih ruang buat ide baru menyebar lebih bebas. Jadi, desentralisasi kekuasaan itu ngasih ruang buat eksperimen ya, dan mencegah tirani satu ide dominan. Secara umum, kayaknya gitu. Lingkungan yang monolitik, terkontrol ketat dari pusat, cenderung kurang ramah sama ide-ide radikal yang beresiko. Adanya kompetisi antar wilayah atau kebebasan buat kabur dari aturan kaku, itu kayaknya jadi katalis penting. Struktur federal AS di awal-awal juga dianggap begitu, meskipun ada kekhawatiran soal sentralisasi belakangan ini. Oke, poin terakhir nih, dan ini kayaknya yang paling bikin optimis. Ada tren jangka panjang kalau inovasi itu cenderung semakin hemat sumber daya, using fewer resources. Bukannya makin boros ya? Nah, ini yang menarik. Konsepnya disebut dematerialisasi. Inovasi itu memungkinkan kita dapat hasil yang sama atau bahkan lebih baik, tapi dengan input material dan energi yang lebih sedikit. Contohnya apa tuh? Contoh paling gampang dari buku ini, kaleng minuman aluminium. Oh ya, gimana perubahannya? Waktu pertama muncul tahun 1959, beratnya itu 85 gram. Berat banget ya. Sekarang, coba Anda perhatiin. Kaleng aluminium itu tipis banget kan? Iya, ringan banget sekarang. Nah, itu karena inovasi desain, material, proses manufaktur. Sekarang beratnya cuma sekitar 13 gram. Fungsinya sama persis buat wadah minuman, tapi penggunaan aluminiumnya jauh lebih sedikit, lebih efisien. Dan ini berlaku luas, nggak cuma di kaleng aja. Trennya kelihatan di banyak area. Efisiensi mesin makin bagus, limbah manufaktur makin dikit, terus digitalisasi juga kan gantiin banyak produk fisik. Ini argumen penting banget buat ngelawan pandangan pesimis kalau pertumbuhan ekonomi itu pasti nggak berkelanjutan. Inovasi yang didorong sama kecerdikan manusia dan persaingan, itu memungkinkan kita naikin standar hidup sambil pelan-pelan ngurangin tekanan ke sumber daya alam per unit output. Ini ngasih harapan lah buat masa depan. Luar biasa ya rangkumannya. Jadi, kalau kita simpulin nih, esensi inovasi dari bab 8 ini, dia itu proses yang bertahap, bukan sulap semalam. Beda sama penemuan, karena fokusnya di aplikasi praktis. Sering muncul dari ketidaksengajaan atau serendipitas. Sifatnya merakit dari yang udah ada, rekombinan. Terus, butuh banget uji coba dan berani gagal. Hasil kerja tim bukan cuma jenius tunggal. Kelihatan tak terhindarkan kalau udah kejadian, tapi susah banget diramal. Punya siklus hype-nya sendiri. Ingat hukum Amara tadi. Lebih subur di lingkungan yang terdesentralisasi dan dalam jangka panjang cenderung makin irit sumber daya. Lengkap banget ya? Iya, lengkap. Dan memahami semua karakteristik ini tuh penting banget. Bukan cuma buat lihat sejarah, tapi buat mikirin masa depan juga. Gimana caranya kita bisa nyiptain kondisi yang mendukung proses ini? Baik di kebijakan pemerintah, budaya perusahaan, sistem pendidikan kita. Karena proses inovasi ini kan dasarnya organik ya. Kadang berantakan, tapi hasilnya luar biasa kuat gitu. Tepat sekali. Dan mungkin ini jadi pertanyaan penutup nih buat Anda semua renungkan, mengingat betapa pentingnya elemen kayak uji coba terus-menerus, toleransi sama kegagalan, terus butuh ruang gerak yang bebas dari kontrol pusat yang kaku. Coba deh Anda pikirkan, ada nggak sih aspek-aspek di lingkungan kita sekarang? Mungkin regulasi yang terlalu ribet, budaya kerja yang anti-risko, sistem pendidikan yang cuma ngajarin satu jawaban benar, atau bahkan ketakutan kita sendiri buat gagal, yang tanpa kita sadari justru lagi jadi penghalang besar buat lahirnya inovasi transformatif berikutnya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih dalam. Pertanyaan bagus tuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.